Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Komte Dakosta Narus Kamengmau dari Prodi PPN tingkat 1A. Saya akan mempresentasikan materi tentang kelainan metabolik. Pengertian kelainan metabolik. Metabolisme adalah proses penting yang terjadi pada tubuh manusia sebagai proses pengolahan baik pembentukan dan penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kelainan metabolik seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Jenis-jenis metabolik. 1. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, katabolisme, sintesis, anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Yang kedua, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulasi lemak menjadi butiran lemak dan ukuran yang lebih kecil. Metabolisme protein. Ketiga, metabolisme protein merupakan kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Gangguan metabolik. Pertama, gangguan metabolik karbohidrat, yaitu pertama, diabetes mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Yang kedua, galaktosemia merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa adalah jenis gula yang terdapat dalam susu. Ketiga, sindrom MCRL, suatu kelainan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan hati. Gangguan metabolisme protein, yaitu 1. Fenilketonuria yang terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Kedua, maple syrup urin diases atau MSUD. Penyakit urin sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Yang ketiga, alkoptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Yang keempat, ataksia Friedreich terjadi saat protein jenis fruksin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf
yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Gangguan metabolisme lemak, yaitu yang pertama penyakit Gaucher adalah penyakit yang membuat tubuh kita tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sumsum tulang. Gangguan ini akan memicu kerusakan tulang. Kedua, penyakit Tay Sachs mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Tiga, xanthoma, gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak di bawah permukaan kulit. Penyebab gangguan metabolik. Gangguan metabolik paling sering disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Akibatnya, jumlah enzim yang dihasilkan akan berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Gejala gangguan metabolik. Gejala gangguan metabolik berbeda-beda tergantung jenis gangguan yang terjadi. Namun ada beberapa gejala umum dari gangguan metabolik, yaitu pertama, tubuh terasa lemas. Dua, mual dan muntah. Yang ketiga, tidak nafsu makan. Yang keempat, sakit perut. Kelima, bau napas, keringat, air liur, dan urin yang tidak sedap. Yang keenam, mata dan kulit berwarna kuning. Yang ketujuh, perkembangan fisik terlambat. Yang kedelapan, kejang. Gejala tersebut dapat muncul secara tiba-tiba atau akut, atau secara perlahan dan berkepanjangan kronis. Untuk beberapa kasus, gejala gangguan metabolik dapat muncul beberapa minggu setelah bayi dilahirkan, sedangkan pada kondisi lain, gejala membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk berkembang. Sekian dan terima kasih.